Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, Pak. Di sini Bapak lihat dari anak-anak semua sangat semangat ya untuk mempelajari materi sore hari ini. Meskipun sore-sore ya, Bapak harap di sini anak-anak mendengarkan dengan baik, memahami. Karena di sini kita akan belajar tentang biologi khususnya, dan di sini tidak jauh-jauh dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai materi ini, saya minta tolong pada ketua kelas untuk memilih doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Hermas sudah memimpin doa. Jadi pada sore hari ini kita akan belajar tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi pada sore hari ini yang perlu teman-teman ketahui, di sini terdapat tujuan pembelajarannya, ada 4 poin pada sore hari ini. Namun sebelum itu anak-anak saya absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa saja? Kawan, dari Ratna, Daryl, siapa lagi? Sudah tiga saja. Nah, Sudah. minta tolong ya sama pada anak-anak, nanti bisa diinformasikan kalau materi hari ini nanti bisa disampaikan di grup ya. Baik, pada sore hari ini di sini ada 4 poin yang melanjutkan kembali, yaitu pertama itu memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan, kemudian memahami tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan menganalisis tahapan pertumbuhan primer dan sekunder pada makhluk hidup. Baik, selanjutnya yaitu di sini minta tolong pada anak-anak untuk scan barcode ini untuk mengetahui bagaimana perasaan dari teman-teman hari ini. Apakah ada yang capek, apakah ada yang mungkin sedang sedih, patah hati, galau dan lain-lain, atau lagi capek, keluwen dan lain-lain gitu ya. Di sini Bapak mau lihat bagaimana. Ya, oke, di sini Bapak perhatikan di sini banyak ya dari teman-teman, ada yang sedikit ngantuk, ada yang udah kelaparan, ada yang udah pengen pulang, tapi di sini ada beberapa teman-teman yang sudah semangat ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya minta tolong pada anak-anak untuk pretest ya. Jadi sebelum kita mulai dan masuki dari materi hari ini, kita akan pretest untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari anak-anak ini, bagaimana materi yang kemarin sudah didapatkan dan materi hari ini. Bapak harap di sini anak-anak bisa mengetahui pemahaman yang lebih dalam kembali terkait dari pembelajaran biologi pada sore hari ini. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, baik. Nah, selanjutnya kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, tapi pada sore hari ini kita akan membahas lebih dalam, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada perkecambahan. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan dari hasil perkecambahan ya, dari kacang hijau, dan di sini sudah ada tahap dari ini kecambahnya sudah ada di fase dari pertumbuhan dan perkembangannya. Nanti Bapak tampilkan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, di sini anak-anak bisa memperhatikan dari gambar tersebut. Nah, ketika anak-anak memperhatikan gambar tersebut, apa yang terpikirkan kira-kira mengapa biji tersebut bisa tumbuh menjadi kacang? Apa yang menyebabkan? Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, Bella. Saya Pak izin menjawab ya Pak. Menurut saya di dalam bijinya itu kan ada embryo kecil yang merupakan calon dari tanaman baru. Nah, ketika biji tadi itu mendapatkan kondisi yang tepat seperti air, udara, suhu yang sesuai, embrio ini akan bangun dan mulai tumbuh. Nah, akar akan muncul, kemudian mencari air, nutrisi dari tanah. Setelah itu, batang dan daun juga akan ikut tumbuh untuk menyerap sinar matahari. Nah, dengan bantuan sinar matahari, tanaman kecil ini akan menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dan terus tumbuh menjadi tanaman kacang yang lebih besar. Jadi biji itu diibaratkan benih kehidupan bagi tanaman kacang. Oke, betul sekali jawabannya. Kita beri tepuk tangan. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan ya, bahwa mengapa dari biji itu bisa tumbuh menjadi kacang, karena di
yang ya dalamnya itu menjadi suatu paket ya, kalau kita bilang paket lengkap. Di sana itu udah nanti ketika mendapatkan nutrisi nanti berkembang menjadi akar, kemudian ada batang dan daunnya hingga menjadi suatu tumbuhan yang baru gitu. Selanjutnya di sini mari kita simak ya, ada sedikit video. Nah, di sini ada proses terkait dari bagaimana perkecambahan mulai dari hari pertama hingga hari ke-6 dan bagaimana prosesnya sampai tumbuh menjadi suatu tumbuhan yang baru. Nah, di sini kalau dari anak-anak perhatikan ini bagaimana dia itu tumbuh ya, tumbuh dan berkembang, bagaimana tumbuh hingga menjadi suatu tumbuhan yang baru, dimulai dari biji kecambah kecil menjadi suatu tumbuhan yang bisa kita lihat seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada proses dari pertumbuhan terlebih dahulu, selanjutnya juga ada perkembangannya. Perkembangannya mulai kita lihat dari adanya semakin bertambahnya dari jumlah daun, kemudian semakin besarnya beberapa organ, itu merupakan suatu dari perkembangannya. Ini sudah masuk di hari ke-25 ya, anak-anak ini sudah mulai terlihat tumbuhannya, bagaimana dari prosesnya, namanya dari biji kecil itu tadi habis. Oke, setelah dari mengamati video tersebut, di sini apa yang terjadi jika biji yang ditanam tersebut tidak disiram dan disinari matahari? Apa yang akan terjadi jika itu hanya kita biarkan saja di tanah, tidak tumbuh, dan bagaimana nanti dari biji tersebut bisa menjadi suatu tumbuhan baru? Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, saya mau menjawab ya Pak. Jadi jika biji yang ditanam tidak disiram dan tidak terkena sinar matahari, maka pertumbuhannya itu akan terlambat atau terhambat, bahkan dia itu bisa berhenti. Terus air sangat penting bagi biji untuk berkecambah dan bagi tanaman untuk menyerap nutrisi dari tanah. Tanpa air, biji tidak akan bisa membengkak dan embrio di dalamnya tidak akan bisa tumbuh. Sinar matahari juga sangat penting bagi tanaman untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan bagi tanaman. Tanpa sinar matahari, tanaman tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan akhirnya akan layu dan mati. Jadi, baik air maupun sinar matahari merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Kekurangan salah satu atau keduanya akan berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Betul sekali. Mari kita fokus pada seperti yang sudah dijelaskan, jika dari suatu biji itu tidak diberikan suatu nutrisi atau tidak disiram dan tidak terkena sinar matahari, maka dari proses pertumbuhannya itu akan terhambat. Apalagi dari pertumbuhan ini ada beberapa hormon yang membantu bagaimana dari proses pertumbuhan dan perkembangannya. Jika dari kekurangan air kemudian tidak ada matahari, itu akan proses fotosintesis ketika menjadi suatu tumbuhan baru itu akan terhambat juga. Jadi dari tumbuhan itu tidak bisa menghasilkan suatu makanan seperti itu. Jadi bijinya dorman gitu ya. Betul, Mbak Ika. Betul Ika atas jawabannya. Terima kasih. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke materi intinya. Sampai ya Pak. Nah, jadi masuk ke definisi. Jadi apa itu suatu pertumbuhan dan perkembangan? Jadi kalau teman-teman mengetahui kehidupan sehari-hari, pasti di sini teman-teman sering melihat kenapa sih ada perbedaan dari suatu tanaman A dan tanaman B, kayak ditambahin di peta A lebih tinggi daripada dari peta B. Itu kenapa? Apa yang terjadi? Karena itu ada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tubuh secara kuantitatif, misalnya peningkatan tinggi badan, berat badan, dan panjang tubuh. Nah,
begitu pula pada suatu tumbuhan. Kemudian perkembangan proses perubahan kualitatif yang terjadi pada makhluk hidup seperti perubahan bentuk, fungsi organ dan perilaku. Nah itu kalau misalnya kita kehidupan sehari-hari kita itu bagaimana cara kita pertumbuhan dan bagaimana cara kita itu perkembangan gitu ya. Jadi kalau pertumbuhannya itu kita adanya peningkatan tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian panjang tubuh. Kalau perkembangan itu bagaimana organ kita itu beberapa fungsi organnya itu adanya perubahan bentuk dan perilaku seperti itu. Nah selanjutnya itu, nah di sini ada beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Nah jadi pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan ini dari yang awal itu ada embrionik, yaitu pertumbuhan dimulai dari zigot, kemudian nanti akan terus berkembang dan selanjutnya itu akan dari proses pasca kelahiran, yaitu proses perkembangan sampai dewasa. Jadi ketika contoh seperti ini ya, kupu-kupu itu pertama dari telur, kemudian menjadi suatu lalat, jadi suatu larva gitu ya. Terus kemudian akan menjadi pupa hingga nanti pasca dewasa. Itu pertumbuhannya itu akan melambat mencapai ukuran maksimalnya. Nah, itu untuk dari suatu tumbuhan. Nah, di sini Bapak membawa ini ya, ini yaitu terkait dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di sini ada yang bisa menjelaskan? Bisa. Ya, di sini ada Bapak. Bisa dong. Jadi itu kan ada telur, dimana pertumbuhan awal dimulai dari zigot di situ. Kemudian nanti telurnya itu akan menetas menjadi ular. Ular di sini ular. Ulat ya. Ular. Nah, kemudian ular di sini kan dia akan mengalami perkembangan ya. Sebelum dia itu menjadi kepompong atau pupa, dia itu berkembang dulu. Terus akhirnya ketika dia sudah merasa cukup, dia akan masuk ke fase pupa. Di fase pupa ini tubuhnya itu berubah hingga ketika sudah waktunya dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, betul sekali. Kita beri tepuk tangan kepada Ros. Ini itu tanda dari pertumbuhan dan perkembangan dari kupu-kupu. Jadi itu akan adanya telur, kemudian nanti menjadi ulat. Nanti bagaimana proses akan ulat menjadi kepompong itu akan diawali karena adanya pemberian dari ulatnya akan makan, mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga berubah jadi kepompong. Nah pada saat kepompong ini nanti akan ada perkembangannya, yaitu dengan adanya perubahan menjadi suatu kupu-kupu. Nah itu akan terus terjadi hingga dan sampai proses tersebut sampai hingga selesai gitu ya, terkait dari kupu-kupunya. Nanti setelah dari kupu-kupu dewasa, kupu-kupunya akan kawin, kemudian akan bertelur, jadi ulat, kepompong, jadi kupu-kupu dewasa. Jadi akan terus berulang-ulang seperti itu. Nah ini kan tadi dari ini ya, dari kupu-kupu. Nah yang sering kita lihat itu ada satu juga. Nah itu adalah dari ayam. Nah pasti kan kita sering bertemu ayam gitu ya, pasti dari teman-teman bingung gitu, duluan telur atau duluan ayam ya kan, pasti bingung ya, duluan mana, duluan ayam atau duluan telur. Nah mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan. Bisa Saya Pak. Tak tunjuk ini dari mana dulu? Dari yang dewasa. Nah itu kan ada ayam dewasa, kemudian jantan dan betina, kemudian terjadi fertilisasi, kemudian setelah itu nanti muncul telur kan, telurnya terus muncul telur, kemudian dalam telur itu ada embrionya yang dibungkus oleh cangkang, kemudian nanti akan menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayamnya nanti tumbuh dewasa menjadi ayam dewasa. Oke, terima kasih. Oke, jadi jangan ada bingung ya ketika nanti duluan telur atau duluan ayam. Nah, jadi di sini sudah ada prosesnya terlebih dahulu bagaimana menjadi ayam dewasa, bagaimana terciptanya telur dan lain sebagainya. Nah itu tadi dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari hewan. Nah selain itu ada juga itu pertama itu juga ada pembuahan yaitu ada pembuahan telur dan sperma membentuk zigot. Kemudian ada pembelahan juga, zigot itu akan berulang-ulang kali membentuk suatu embrio dan nantinya itu adanya organogenesis atau terbentuknya suatu organ, dan di akhirnya nanti ada pertumbuhan yaitu embrio menjadi individu dewasa. Jadi itu merupakan suatu proses dari pertumbuhan dan perkembangan dari hewan ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Siap Pak, siap. Baik, selanjutnya itu adalah tahapan
pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Nah, di sini kan kalau dari teman-teman, dari anak-anak lihat, di sini ada perkecambahan, kemudian ada pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan yang ini diawali dengan adanya perkecambahan. Jadi perkecambahan itu merupakan tahap awal pertumbuhan dari biji. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan primer, yaitu adanya pemanjangan ke atas hingga ke bawah. Jadi itu kita bisa lihat primer itu bagaimana prosesnya, itu mulai dari batang dan akarnya itu akan terus memanjang dan ke atas dan ke bawah gitu ya. Kemudian pertumbuhan sekunder itu adanya pembesaran batang dan akar. Nah, kalau sekundernya itu akan ke arah perkembangannya itu bagaimana pembesaran batang dan akar. Nah, ini ada contohnya, yaitu bagaimana proses dari perkecambahan biji juga. Nah, di sini ada beberapa poin-poinnya. Di sini pertama adalah cotyledon. Nah, di sini ada cotyledon, terus plumula, terus ada cotyledon, terus kemudian plumula, hipokotil, radicula, sama selaput biji. Nah, di sini cotyledon ini sebagai sumber makanan, sementara sampai daun sejati terbentuk untuk fotosintesis. Kemudian ada plumula, itu merupakan tunas yang tumbuh menjadi bagian atas tanaman menuju cahaya, dan selanjutnya ada hipokotil yang merupakan bagian batang untuk mendorong cotyledon ke atas sana, dan dilanjutkan adanya radicula, itu merupakan akar pertama. Jadi itu radicula itu akar awal ya, untuk menyerap air dan nutrisi, dan adanya selaput biji yang digunakan sebagai lapisan luar biji keras untuk melindungi embrio pada tanaman. Jadi di sini ada beberapa bagaimana bagian-bagian yang membantu proses dari perkecambahannya hingga menjadi suatu tumbuhan itu. Iya Pak. Ya. Di sini sudah ada penjelasannya ketika dibuka ya. Mohon maaf, ini tulisannya tulisan dokter ya, jadi seperti ini tulisannya. Dokter. Di sini ada beberapa, bisa disebutkan dari kita ada apa aja? Cotyledon, plumula, Ya. hipokotil, Ya. radicula, Sama. selaput biji. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya yaitu adalah dari kita melanjutkan dari tahapan tumbuhan dan perkembangan. Jadi ada juga dari tahapan perkembangannya, yaitu ada pengembangan akar, yaitu dari sistem akar berkembang untuk menyerap air dan nutrisi untuk lebih efisien. Kemudian ada pembentukan daun dan cabang. Itu daun pertama akan berkembang diikuti oleh cabang-cabang baru yang muncul dari tunas lateral. Kemudian pembesaran batang dan akar. Nah, xilem baru menambah diameter batang dan akar, memperkuat struktur tanaman dan meningkatkan kapasitas transportasi air dan nutrisi. Nah, di sini ada di tahapan sampai sini ya. Jadi setelah itu nanti akan ada proses tahapan selanjutnya, yaitu dengan adanya pembentukan bunga, yaitu ketika tanaman sampai kematangan, mereka akan mulai membentuk bunga sebagai organ reproduksi. Kemudian ada yang penyerbukan dan pembuahan. Bunga itu akan diserbuki oleh angin, serangga, atau hewan lainnya yang menghasilkan buah yang mengandung biji. Pembentukan buah dan biji ini ketika buah matang dan menyebarkan biji baru untuk memulai siklus kehidupan tumbuhan kembali. Jadi ini ada sedikit tahapannya ya, bagaimana dari suatu tanaman itu menjadi tanaman yang sudah lengkap. Itu ada suatu batang, suatu komponen-komponen di sini, kemudian ada bunganya juga, bagaimana mereka itu melakukan penyerbukan, bagaimana menciptakan buah dan hingga menjadi suatu tumbuhan baru. Siap Pak, siap. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu ada dari faktor genetik, kemudian ada nutrisi, ada hormon, ada lingkungan, ini juga ada suhu, cahaya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini sangat ada beberapa komponen-komponen yang lainnya ya. Nah, di sini ada yang bisa membantu hormon dari perkembangan dari hewan itu ada apa? Mbak Siva. Lupa saya. Kalau hewan, kalau tumbuhan tahu. Oke, kalau tumbuhan ya. Jadi kalau hormonnya itu nanti buat PR teman-teman ya. Iya. Di pertemuan selanjutnya itu untuk mencari apa saja hormon yang membantu pertumbuhan dan perkembangan dari hewan. Nah, selanjutnya itu dari tumbuhannya itu ada dari genetik, cahaya matahari, air, nutrisi tanah, sama suhu. Nah, kan juga di sini ada hormon ya, hormon dari tumbuhan yang membantu perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu ada hormon auksin. Ada yang tahu hormon auksin itu apa? Dia itu Pak yang membantu
Jadi setahu saya kalau hormon auksin itu yang memicu apa sih pembelahannya sih, iya. Oke, baik. Nah, di sini ada gambarnya ya. Di sini ada tanaman kecambah. Di sini bisa dilihat ya. Di sini ada kayak tahu di sini. Nah, di sini ada bagaimana proses dari pertumbuhan dan perkembangan dari biji kecambah. Boleh. Nah, di situ ada prosesnya ya, dan ini sudah masuk di tahapan dari pembentukan bunga. Nah, dari biji kecambah itu bisa tumbuh karena itu adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, khususnya ada nutrisi, suhu, dan juga dari adanya air gitu. Nah, di sini kemarin Bapak cobakan menggunakan air ya, dan di sini sudah tumbuh sebanyak ini. Nah, nanti ini akan digunakan sebagai untuk praktikum di pertemuan selanjutnya, yaitu dengan pengamatan tinggi dan perkembangan dari biji kecambah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu adalah pertumbuhan primer pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan primer ini pada umumnya itu terjadi pada tanaman berkayu. Nah, jadi biasanya ini sering terjadi itu di tanaman berkayu karena untuk menambah diameter batang dan akar karena dipengaruhi oleh aktivitas kambium. Selanjutnya, selain ada pertumbuhan dari primer, di sini juga ada pertumbuhan sekunder. Nah, dari pertumbuhan sekunder pada tumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memanjang yang terjadi di titik meristem apikal, ujung akar, dan batang yang berfungsi untuk memperpanjang tumbuhan. Nah, selanjutnya, di sini ada salah satu contoh dari pertumbuhan primer dari akar ya. Di sini ada 3 zona dari suatu akar, yaitu ada proses diferensiasi, pemanjangan, dan pembelahan. Nah, diferensiasi di bagian diferensiasi ini tersusun atas sel-sel yang mengalami proses diferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi khusus, yaitu pada bagian epidermis pada daerah diferensiasi sudah terjadi diferensiasi dan tumbuhan itu akan tumbuh menjadi ada bulu-bulu akar, ada xilem, dan ada florens. Kemudian ada proses dari pemanjangan. Nah, dari proses pemanjangan ini tersusun atas sel-sel untuk membesar dan memanjang. Jadi untuk pada bagian ini itu ada bentukan sel daerah ini akan mendorong akar untuk menembus bagian tanah. Selanjutnya itu ada proses pembelahan, yaitu tersusun dari sel-sel meristem yang berbentuk kotak. Jadi di sini ada bentuk kotak yang sangat kecil ya. Di sini terdapat meristem primer dan meristem apikal. Nah, meristem apikal ini merupakan pusat dari pembelahan sel. Jadi untuk dari pertumbuhan primer akar di sini ada beberapa zona-zonanya gitu. Oke, selanjutnya dari penjelasan ini hanya akan adanya sesi pengerjaan LKPD. Nah, di sini sudah Bapak kirim ke grup ya terkait dari LKPD-nya. Bisa diakses untuk pengerjaannya. Di sini ada pembagian kelompoknya. Di sini bisa dari anak bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini bisa dilihat ya dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Kalau satu di mana, Pak? Ya. Oke. Gimana, Pak? 1, 2, 3 gitu. Ayo anak-anak bisa merapat dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian bisa scan QR code-nya juga ini dari LKPD-nya. Sembari menunggu anak-anak berkumpul dengan keluarganya, di sini ada beberapa kali mengerjakan LKPD-nya. Jangan Oke, sudah sesuai kelompoknya? Oke, yang pertama jangan lupa itu menyalin dari LKPD-nya disesuaikan dengan tiap kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, kemudian membaca petunjuk terlebih dahulu. Jadi di LKPD-nya itu nanti ada petunjuk, kemudian menyiapkan alat pendukung. Jangan lupa disiapkan terkait dari pena, pensil, dan buku, kemudian dari handphonenya juga, kemudian
Di sini dilarang untuk mengganggu kelompok lainnya, jadi jangan tiba-tiba mendorong, jangan tiba-tiba mencontek, jangan tiba-tiba. Terus kemudian kerjakanlah sesuai dengan panduan yang sudah diberikan dalam pengerjaan LKPD. Di situ sudah Bapak berikan alurnya untuk pengerjaannya, jadi bisa disesuaikan dan jangan lupa dikumpulkan LKPD-nya itu di draft yang sudah diberikan di deskripsi. Oke. Baik, untuk selanjutnya adalah pengerjaan LKPD. Saya berikan waktu selama 10 menit untuk teman-teman mengerjakan LKPD-nya. Baik Pak, siap. Oke, di sini Bapak jelaskan ya dari LKPD-nya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu anak-anak isi ya. Di sini ada dari videonya dulu. Di sini mari kita lihat bersama-sama dari videonya. Sedikitnya ada sekitar 80 hektar tanaman cabai di Subang Pusat, Kampung Desa Bunaya, Kecamatan Pembanyak, Kabupaten Karangsari, mengalami kerusakan akibat musim kemarau sejak beberapa bulan terakhir. Selain itu, serangan hama juga menyerang tanaman cabai yang menyebabkan buah cabai mengering dan daun cabai layu. Berbagai upaya telah dilakukan para petani dengan bantuan obat namun tidak berhasil. Akibatnya hasil panen cabai pun turun drastis. Untuk menghindari kerugian lebih banyak, para petani terpaksa memanen cabai lebih awal. Para petani menyebabkan kekurangan air dan serangan hama buah cabai mengering dan daunnya layu. Biasanya kalau normal bisa panen hingga 20 kali. Namun sekarang baru dipanen lagi karena cabai sangat mati. Dan kondisi ini para petani mengalami kerugian juga. Berek kerja Pak. Lu petani rek iwaknya. Iya sih. Pakai berjaya nih Pak. Berkurang dia, serang. Kira-kira penyebab gagal panennya apa? Banyak aja mana? Kemarau ini ya, mana? Sampai sekarang nggak ada air. Jadi kondisi cabainya gimana Pak tadi? Mulai buahnya? Kering, Oke, itu tadi dari cuplikan videonya. Nanti setelah anak-anak melihat video tersebut, nanti bisa dilanjutkan itu bisa mengamati terkait dari fenomena tersebut. Di situ ada kejadian apa saja permasalahannya di sana. Terus nanti di sini ada penjelasan terkait dari untuk membantu penjelasan tubuh apa saja faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ada satu hormon ya. Di sini setelah dari anak-anak sudah berkelompok bisa diamati video selanjutnya dan selanjutnya itu mulai merumuskan permasalahan. Di sini nanti ada merumuskan masalah, kemudian membuat solusi, kemudian menentukan solusi terbaiknya, kemudian nanti akan mempresentasikan dari hasilnya. Untuk dipresentasikan hasil bagaimana solusinya itu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, saya persilakan pada anak-anak untuk mengerjakannya dari jam 4.15 hingga 4.30. Saya persilakan. Bisa pelingkas saja ya anak-anak supaya lebih mudah untuk diskusinya gitu. Oke, untuk kelompok 1 sejauh ini apakah ada permasalahan atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti terkait dari perumusan masalahnya sudah dapat? Sudah coba 3. Solusinya udah didiskusikan atau belum? Ini masih solusi. Oke, semangat ya. Iya Pak. Siap. Baik, untuk kelompok 2 apakah ada kendala? Tidak sih Pak. Masih lancar saja.
Sudah dapat solusinya belum? Udah. Tapi mau menambahi lagi Pak. Ya, saya menemukan solusi terbaik. Ya nanti mungkin bisa dicari ya kayak solusinya. Kan ada hormon juga yang bisa membantu, mungkin ditambahkan ataupun beberapa solusi yang lainnya gitu ya. Baik, Kita Pak. Terima lanjutkan ya, kasih. semangat. Buat untuk kelompok 3, bagaimana ini kok tadi diem saja ya? Sudah selesai. Ya, Solusi terbaik tinggal cross check aja Pak. Oke, nanti bisa disampaikan juga ya tanggapannya dan solusinya. Berarti sudah tinggal kumpulkan ya. Iya. Oke, jangan lupa. Oke, jangan lupa ya nanti diupload di drive-nya ya. siap. Oke, terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Anak-anak apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, bisa kembali untuk menghadap ke depan ya anak-anak. Iya. Oke, karena sudah duduk rapi kembali di sini setelah dari Bapak Spin ya, di sini kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil yang sudah didapatkan terkait dari rumusan masalah, kemudian solusi dan solusi terbaiknya. Pada kelompok 2 saya persilakan untuk maju ke depan untuk memberikan jawabannya. Kelompok 2. Kelompok 2 guys. Enggak nyangka. Ternyata kita udah Imposter benar. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kita merumuskan ada 3 permasalahan. Nah, yang pertama itu bagaimana cara mengurangi permasalahan gagal panen. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memberikan nutrisi tambahan pada tumbuhan bawang agar tetap tumbuhan cabai agar tetap tumbuh dan berkembang. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan cabai. Kemudian solusinya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, kami memiliki 3 solusi, yaitu yang pertama, penggunaan pupuk organik dan anorganik, yang kedua, pengelolaan air dan drainase yang baik, dan yang terakhir, pengendalian hama dan penyakit secara terintegrasi. Nah, dari beberapa solusi tadi, kita menentukan solusi terbaik itu adalah mengkombinasikan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang dengan pupuk anorganik seperti NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Nah, kombinasi tersebut untuk dapat meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan bawang. Pupuk organik ini juga membantu memperbaiki struktur tanah dan mikroorganisme tanah. Sementara pupuk anorganik ini menyediakan nutrisi lambung yang dibutuhkan oleh tanaman. Sekian presentasi dari kami. Apakah kelompok lain ada masukan atau pertanyaan? Ya mungkin dari kelompok 1 dan 3 ada yang memberikan masukan dari kelompok 1. Iya, kelompok 1 dulu Pak. Baik, di sini kami dari kelompok 1 setuju dengan kelompok 2 akan solusi yang terbaik untuk menggunakan kombinasi pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang, karena pupuk organik ini tuh jauh lebih ramah lingkungan ya daripada pupuk-pupuk yang bahannya kimia. Itu nanti bisa mengurangi unsur hara yang terkandung di tanah tersebut. Jadi tanamannya juga pertumbuhan dan perkembangannya nanti jelek seperti itu. Selanjutnya dari kelompok 3. Iya, sebenarnya bukan mau bertanya tapi kayak lebih memberikan komentar dan saran. Kan tadi itu kan kekeringan ya. Jadi itu yang mengatur irigasi, pengairannya gimana. Daripada memberikan pupuk NPK lah ya. Iya. Mungkin kalau pupuk bisa pakai yang itu aja. Pupuk kandang. Thank you. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, dari kegiatan hari ini
yaitu ini adalah kesimpulannya. Dari anak-anak apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Ada Ika, coba silakan. Oke, baik. Hari ini kan kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi yang bisa saya tangkap mengenai dua kata kunci itu, kalau pertumbuhan itu bertambahnya kuantitas, jadi ukurannya bertambah, volumenya bertambah, tambah tinggi, tambah besar, gitu-gitu. Dan kalau perkembangan itu pematangan, jadi kualitatif, enggak, kualitas. Iya. Jadi kayak kalau di kita itu pendewasaan gitu. Mungkin kalau ini diferensiasi set gitu kalau terus contoh-contohnya tadi yang sudah banyak begitu Pak. Oke, terima kasih pada Ika. Yang sudah disampaikan dari Ika dan juga dari kelompok 2 dari bagaimana cara kita itu memberikan solusi terkait dari permasalahan dan perkembangan. Di sini Bapak menguatkan ya. Jadi dari perkembangan ini banyak sekali faktornya, apalagi terkait dari permasalahan dari irigasi tadi tanaman cabai ya, itu bisa salah satu faktornya itu dengan pemberian irigasi, kemudian peningkatan hormon. Di sini juga sudah banyak sekali hormon-hormon yang bisa membantu dari pertumbuhan dan perkembangan, sehingga untuk mengatasi permasalahan seperti itu bisa kita atasi dengan memanfaatkan beberapa yang sudah ada di zaman saat ini. Selanjutnya ini juga terkait dari pertumbuhan dan perkembangan ini sangat penting untuk kita pelajari ya, karena dengan kita mengetahui pertumbuhan dan perkembangan di sini kita bisa mengetahui bagaimana kenapa dari suatu hewan ataupun tumbuhan itu terhambatnya pertumbuhan, apakah kekurangan sinar matahari, air ataupun kekurangan hormon. Nah itu tadi sedikit penguatan dari Bapak pada hari ini. Selanjutnya itu ada post test dari anak-anak, bisa scan terlebih dahulu. Bisa nggak Pak ini Pak? Enggak, sangat mudah di sini kan. Mudah sekali, easy sekali ya. Oke, selanjutnya nanti bisa mengisi dari self assessmentnya. Nanti ini langsung Bapak share karena kita setelah ini ada kegiatan, ada kelas selanjutnya ya. Jadi di sini persingkat saja. Nanti juga ada peer assessment juga yang perlu diisi. Kemudian ada refleksi kegiatan pada hari ini, dan di pertemuan selanjutnya kita itu akan membahas tentang pengaruh hormon pada pertumbuhan dan perkembangan percambahan. Jadi nanti di sini akan Bapak bagikan terkait dari perkecambahannya ini. Satu kelompoknya ada 5 kecambah, nanti bisa ditumbuhkan dan dilihat bagaimana pertumbuhannya. Nanti diukur seberapa tingginya, nanti berapa banyak daunnya juga. Siapa? Berdoa aja dulu. Oke, baik, itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin saya persilakan pada ketua kelas untuk menutup kegiatan hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Amin. Berdoa didudukkan. Baik, berakhir dari kegiatan pada sore hari ini. Dari pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk menyelesaikan LKPD-nya dan jangan lupa untuk dipersiapkan beberapa kegiatan yang karena besok kita akan melakukan praktikum. Oke, sekian dari Bapak. Apabila ada salah mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.